Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru lagi. Kita boleh sama-sama menikmati penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas dan perjalanan kita sepanjang hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, naungan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada untuk kami boleh jalani hari ini lagi bersama-Mu, menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama dan perkenanan-Mu berbahagia dalam hidup kami. Kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur. Dan biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu. Kami angkat hati kami, angkat suara kami. Kami menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji. Sebab Engkau yang layak disembah. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu. Amin, haleluya. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami kekuatan bagi kami.
dan di surga. Yesus, namamu ajaib, namamu dahsyat, namamu berkuasa di bumi di surga. Kami satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Engkau yang meneguhkan hati kami. Engkau yang memberikan kekuatan baru setiap hari bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami bersamamu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu, Yesus Tuhan.
kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami puji Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau beri kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatan
Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang seperti-Mu. Sebab itu selama kami hidup, kami mau terus memandang kepada-Mu, berharap kepada-Mu, percaya kepada-Mu, bahkan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih karunia. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kami menikmati segala hal yang terbaik yang datangnya daripada-Mu dalam hidup kami. Sebab kami mau terus bersyukur dalam segala keadaan kami. Sebab di dalam segala keadaan yang kami alami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, dan biarlah sekali lagi firman-Mu meneguhkan hati kami. Firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Johan. Ya, suara saya kedengaran Pak ya? Ya, selamat pagi, salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Hari ini sharing firman di Kisah Rasul 19 ayat 21 sampai 41. Cukup panjang ya, tapi nggak apalah, kita bacalah paling 3 menit, 4 menit. Saya bacakan ya. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. 21. Kemudian daripada semua itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaria. Katanya, sudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dan perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dan bekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu, berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis demi orang Efesus. Seluruh kota itu menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjuangan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu.
Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagaimana pembelaan di depan rakyat itu. Tapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah berburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi, hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke sini, ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dengan ada sesuatu yang lain dan kamu kehendaki, baiklah hendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, di perikop ini cerita perjalanan Paulus mengabarkan Injil. Nah, di dalam perjalanannya itu ada yang namanya Demetrius. Demetrius ini seorang pengusaha. Saya baru tahu, saya baca perikop ini, bahwa zaman dulu juga ada juga pengusaha yang takut dan khawatir akan persaingan. Nah, saya baru lihat ini bahwa ada pengusaha yang takut, khawatir, iri akan usahanya karena begitu Paulus mau datang, dia takut kalau usaha peraknya tuh nggak laku lagi. Karena usaha perak itu kan untuk membuat kuil-kuil. Nah, jadi kalau kalau tidak salah di mana ini? Di Makedonia, dia takut kalau orang banyak bertobat di daerah situ, jadi usaha di daerah dia tempat tinggal, dia usaha itu nanti usahanya nanti bisa-bisa kurang omsetnya atau mungkin nggak bangkrut karena orang tidak mau menyembah Dewi Artemis lagi. Nah, jadi saya belajar di sini bahwa sampai terjadi kekacauan gitu. Nah, dari zaman dulu juga ada juga orang menghasut untuk demo ke gubernur, ke kotanya bahwa kalau bisa Paulus tuh jangan masuk ke situ karena kalau dia masuk ke situ orang banyak bertobat, nanti yang menyembah Dewi itu tidak mau membeli patungnya lagi. Jadi usaha peraknya itu tidak laku lagi. Nah, demikian juga kalau aplikasi bagi kita, ya kita tidak perlu khawatir akan hidup kita, tidak perlu khawatir akan usaha, pekerjaan kita, tidak usah iri akan kemajuan orang lain. Sering kita lakukan bahwa ketakutan kita itulah yang membuat huru-hara bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita. Kalau aplikasi di keluarga kita, di perusahaan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena persaingan itu tidak bisa dihindarin. Dan persaingan itu pasti ada. Dari saya dulu,
saya cerita sedikit ya. Dulu saya waktu tamat SMA itu pengennya kerjanya sih di kantor aja gitu nah. Nggak mau ada beban, nggak mau ada tantangan. Nah, jadi koko saya tuh ngajarin saya, kamu kalau mau cepat punya uang, mau cepat sukses, kamu jadi penjual, bagian penjualan, salesman kayak apa kayak gitu nah. Bila perlu salesman, pada waktu itu kan salesman lagi banyak dibutuhkan. Nah, aku ngomong kok, kalau bisa aku tuh jadi bagian bidang B atau bagian admin, kan tidak pusing. Iya memang nggak pusing, cuman gaji kamu begitu-begitu aja gitu. Nah, misalnya kalau 2 juta, 2 juta aja. Nggak mungkin sampai 3 juta, nggak mungkin sampai 4 juta. Kamu harus jadi salesman. Kalau salesman kan eh, ada komisi penjualan, ada komisi penagihan. Sudah tuh ada juga orang yang mau mencari barang yang nggak ada di pusat kamu tolong cariin, kamu bisa dapat itu lagi. Jadi ibaratnya ya bisa enak gitu. Ibaratnya bisa makmur kamu di ngomong, bisa cepat kaya, bisa cepat meningkat ekonomi kamu di ngomong. Jadi kupikir kok agak sepi kok, saingan kuat, persaingan kuat, gimana kok? Ya sepi memang sepi, tapi yang penting kamu usaha. Kalau kamu ramah, kamu rajin, kamu datangi toko, kamu datangi pelanggan itu, sudah tuh produk kamu yakinkan produk itu. Nah, jadi ibaratnya jangan takut bersaing, dia ngomong. Jangan takut tantangan. Kalau kamu takut persaingan itu malah semakin banyak, dia ngomong. Justru persaingan itulah harus membuat kamu semakin maju, dia ngomong. Cobalah kamu jadi salesman. Pikir-pikir, cobalah ya. Nah, di hari-hari bulan-bulan pertama pas kebenaran ada yang menerima saya jadi sales gitu nah. Jadi saya ikut-ikutin. Memang banyak tantangan di penjualan apa di mana. Tapi di tantangan itulah yang membuat kita semakin kuat, semakin berhikmat, semakin berhasil gitu nah. Jadi yang saya dapatkan di Demetrius ini, kita sebagai manusia jangan takut tantangan gitu nah, jangan takut persaingan. Persaingan itu tetap selalu ada, apalagi bagi pengusaha, usaha, pekerjaan. Itu saingan itu tetap ada dan pasti ada dan tidak bisa dihindarin. Demikian hidup kita, tantangan itu pasti ada, masalah itu pasti ada ibaratnya. Tergantung pola pikir kita. Kalau kita merasa takut, ya jadi takut kita. Tapi kalau merasa kita Tuhan pasti kalau di aplikasi di rohani, ya Tuhan selalu akan memberikan kekuatan. Tuhan akan selalu memberikan kemampuan. Nah, Tuhan akan selalu memberikan hikmat kalau kita dekat dengan Dia kan. Tuhan akan selalu memberikan kita keberanian untuk menghadapi masalah itu. Dan juga kalau sisi di Demetrius ini, kalau saya lihat, dia ada kekhawatiran akan usahanya, takutnya bangkrut atau kekurangan. Nah, kedua, dia iri hati. Dia takut, dia iri akan Paulus, karena Paulus itu dianggap berhasil banyak membuat orang bertobat. Jadi dia takut, ada iri hatinya. Ketiga, hidupnya tuh tidak ada intinya dari semua ini Demetrius tuh tidak ada kebenaran karena di firman Tuhan juga di mana ada kebenaran di situ akan timbul damai sejahtera. Jadi milikilah kebenaran dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu tetap pasti akan ada. Damai sejahtera itulah yang akan membuat kita kuat, yang membuat kita memiliki hati yang damai, yang penuh sejahtera. Sudah tuh damai sejahtera itulah firman Tuhan itulah merupakan kebenaran yang membuat kita percaya diri bahwa kita ini anak Tuhan, yang jangan takut, jangan iri, jangan khawatir akan usaha kita, akan pekerjaan kita, selama kita ikut Tuhan, selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita percaya firman, Tuhan itu pasti pelihara kok.
Intinya sampai sekarang kalau hidup saya sih sampai sekarang dipelihara sih. Karena gini, dalam apapun itu persaingan itu tetap ada. Jadi jangan takut, dalam bidang usaha pasti persaingan itu tetap ada dan tidak bisa dihindarin. Semakin hari semakin banyak. Nah, kalau saya lihat aplikasi di Paulus, dan Paulus tuh kemanapun dia pergi untuk mengabarkan Injil, dia selalu mempunyai prinsip, aku harus mengabarkan kabar Injil itu apapun itu rintangan, apapun itu hambatan, dia tetap akan datang. Dan dia juga mengirim murid-muridnya untuk berjalan bersama dia. Jadi daerah yang dikunjungi yang Dimitrius ada ini, itu dia selalu ikut, selalu mengajak gitu, nah, dan selalu mengajarin. Mungkin dia tahu bahwa daerah itu pasti ada orang yang iri, tapi dia tidak takut. Dia tantangan atau rintangan itu tetap dia akan hadapin, dan karena dia ada satu tujuan, dia ingin mengabarkan Injil keselamatan itu untuk supaya tersebar di seluruh daerah. Itu saja Pak, yang dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Johan buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Jadi seperti pengkhotbah katakan bahwa sesungguhnya memang tidak ada yang baru di dalam dunia ini. Apa yang ada sekarang ini dulu sudah pernah ada. Apalagi seperti yang Pak Johan tadi sampaikan, zaman dulu ternyata juga ada ya pengusaha yang takut bersaing. Ya, karena sekali lagi kalau kita bicara tentang dasarnya adalah itu virus iri hati. Yang saya katakan tadi, berkali-kali saya katakan, bahkan di Taman Eden, itulah virus yang membuat akhirnya Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, karena dipapar dengan virus iri hati. Mereka iri kepada Tuhan. Nah, menjadikan persaingan oleh karena bisikan iblis. Nah, begitu juga dengan bukan hanya pengusaha, ternyata dari dulu juga sudah ada yang namanya demo, yang orangnya kacau balau, teriak sana teriak sini, tapi juga nggak tahu sebenarnya apa yang mau didemo. Nah, jadi benar seperti pengkhotbah katakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru dalam dunia ini. Apa yang ada sekarang ini dulu sudah ada. Hanya ganti metode dan teknis, karena dalang dibalik semua kerusuhan itu tetap sama, yaitu iblis. Nah, makanya seperti Ko Johan tadi, satu-satunya cara adalah yuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Karena hanya dengan kebenaranlah iblis akan kalah. Seperti kalau kita baca dari kisah di mana Yesus dicobai oleh iblis, hanya kebenaran firman Tuhan, itu pedang roh, yaitu firman, yang bisa mengalahkan iblis. Jadi hari-hari ini, betapa kita harus terus hidup dalam kebenaran, sehingga kita tidak terkontaminasi dengan virus iri hati, takut bersaing, sehingga kita mulai menyebarkan hoak, kita menyebarkan isu, dan kita menggerakkan massa tanpa tahu apa sesungguhnya yang dituju, sehingga hanya menimbulkan kerusuhan. Nah, dalam skop kecil, dalam keluarga kita, dalam komsel kita, dalam gereja kita, hal ini juga yang harus kita jaga. Sesama penatua, kami bersyukur ada 10 orang penatua, tapi kami belajar sama-sama rendah hati, belajar sama-sama memahami satu dengan yang lain. Tidak ada virus iri hati yang bisa menembus, sehingga puji Tuhan bertahan sampai hari ini, dan berdoa berharap sampai Yesus datang kali yang kedua. Nah, begitu juga dengan suami istri. Kalau suami istrinya masih iri satu dengan yang lain, udah kelewatan banget juga memang Bapak Ibu. Nah, makanya balik-balik hiduplah dalam
dalam kebenaran. Karena seperti Ko Johan tadi katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya adalah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Jadi hal ini akan terus iblis sodorkan. Karena memang iblis suka kekacauan. Hingga dia akan terus berusaha menimbulkan kekacauan. Mulai dari hal yang terkecil dalam keluarga, dalam komsel, dalam gereja, dalam dunia ini. Karena sekali lagi, dalangnya tetap sama. Intinya iblis ingin merusak manusia, merusak hubungan manusia dengan manusia, merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Bahkan merusak manusia dengan dirinya sendiri. Karena itulah pekerjaan dia. Tapi sekali lagi, lawan dengan iman yang teguh. Nah, iman itu apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya ketika kita dengar firman, renungkan firman, lakukan firman, otomatis iblis akan KO. Makanya berkali-kali saya katakan juga, kita nggak perlu sibuk-sibuk tengking-tengking usir iblis. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, otomatis dia sudah kalah. Dia sodorin tipuan, dia sodorin godaan. Nggak usah ditanggepin, kita fokus aja lakukan kebenaran firman Tuhan. Amanlah hidup kita. Dan dia akan undur daripada kita. Walaupun dia akan tetap menanti waktu yang baik. Tapi kita jangan kalah, kita jangan lengah. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Makanya kenapa komitmen dan konsisten itu dua hal yang harus kita jaga. Karena itu juga standar yang Tuhan beri kepada kita. Bukan cuma sekedar dipanggil, bukan cuma sekedar dipilih, tapi setia. Di firman Tuhan katakan orang baik mah banyak, tetapi orang yang setia, saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia, yang dijumpai oleh Tuhan sendiri. Nah, itu hal yang pertama, seperti apa yang Ko Johan tadi katakan. Nah, hal yang kedua yang menarik juga yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, pagi hari ini melalui kisah ini, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-30, dikisahkan di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, Paulus pengen ke tengah-tengah rakyat itu. Ya, kita memang tahu, Paulus itu seorang yang berani, frontal, tapi terkadang, dan bukan terkadang sih, memang harusnya kita hidup tetap pakai hikmat. Nah, terkadang kalau kita bisa terpancing emosi, makanya harus ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa mengingatkan kita, sabar, sabar, tidak usah ditanggapi. Makanya di ayat itu katakan, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus, mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Kenapa? Karena memang orang lagi emosi, orang lagi kacau balau. Sekalipun kita benar, jangan. Makanya ada statement yang di Cambria katakan, ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya kuning belaka. Kalau ngadepin orang yang lagi emosi, diam itu emas, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari perjalanan hidup Yesus, ketika belum waktunya, Yesus pun menghindar. Ketika ada orang-orang ingin menangkap dan merajam, ingin menangkap dia, Yesus juga menghindar, karena belum pada waktunya. Sampai pada waktunya, Yesus di Taman Getsemani ditangkap, ya sudah. Tapi pembelajarannya adalah kalau ngadepin orang yang lagi emosi, orang kalau lagi emosi itu kan kacau Bapak Ibu. Ngomongnya kacau, makanya berkali-kali juga saya menasehati dari sisi satunya bagi kita. Kalau kita lagi emosi, jangan ngomong, lebih baik juga diam. Jangan buat statement, apalagi buat keputusan. Pasti kacau itu Bapak Ibu. Nah sebaliknya kalau kita menghadapi orang yang lagi emosi, lebih baik juga diam. Walaupun ada yang ngomong gini, Pak, tapi kalau diam dia tambah emosi juga. Paling tidak lebih baik kamu tetap diam. Karena memang orang kalau lagi emosi itu kan kacau. Orang jawab salah, nggak jawab juga salah, tapi lebih baik tetap diam menurut saya. Daripada kita menyaut, emosinya semakin meledak-ledak. Nah, itu sebuah pembelajaran hidup.
yang harus kita juga jaga. Dan saya nggak tahu berapa kali Bapak Ibu ada di posisi yang sama. Entahkah Bapak Ibu di posisi orang yang lagi emosi, atau Bapak Ibu ada di posisi menghadapi orang yang sedang emosi. Belajar. Kalau kita ada di posisi kita sedang emosi, belajarlah menenangkan hati, menguasai diri, menenangkan hati. Jaga mulut. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang akhirnya kita sesali kemudian. Nah, tapi kalau kita di sisi menghadapi orang yang sedang emosi, belajarlah tenang, karena kau bisa menguasai diri, jangan terpancing. Tapi nanti kalau sudah tenang, baru selesaikan dengan baik-baik. Itu saja sih ingin saya tambahkan. Mungkin yang lain, Ibu Mirianti mau tambahkan, silakan. Puji Tuhan. Dari perikop ini, saya menyoroti mengenai Dewi Artemis. Dewi Artemis yang disembah orang Efesus, itu jelas apa ya? Berhala ya. Apalagi Demetrius itu membuat patung kuil dari perak. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apabila mungkin ya Bapak Ibu di antara kita masih ada ya kita menyimpan benda-benda, mungkin dikatakan benda antik, benda kuno, benda mungkin apa ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang latar belakangnya dari Konghucu atau Buddha, kan ada patung-patung dan sebagainya. Itu juga kebencian bagi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita itu di dalam rumah kita harus bebaskan rumah kita dari adanya benda-benda berhala itu. Saya dapatkan hari ini bahwa Dewi Artemis ini memang merajalela di muka bumi ini, sehingga banyak anak-anak Tuhan itu yang tersesat. Kalau maaf ya, yang latar belakang Katolik misalkan, itu Bunda Maria itu memang mendapat kehormatan ya, karena memang dialah perawan suci yang melahirkan Tuhan Yesus. Tapi kita, ajaran yang kita dapat dari Alkitab, kalau kita berdoa demi nama Tuhan Yesus. Ya. Bukan, ada teman saya mempunyai pengertian yang salah, tapi itu dulu ya. Dia katakan, kenapa berdoa kepada Maria? Karena Maria kan ibunya. Ya, kita kalau mau ingin dapat perhatian anaknya, ngomong dong melalui ibunya. Bapak Ibu, kita nggak seperti itu ya. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ya. Efesus pasal 5 ayat 5, 6, 7 ya. Saya bacakan untuk kita ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini surat Paulus kepada jemaat Efesus. Dan kejadian yang kita baca hari ini itu tentang Dewi Artemis yang disembah oleh orang Efesus. Jadi Bapak Ibu, saat ini pun kita juga harus waspada, mawas diri di dalam rumah kita, jangan ada benda-benda berhala. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Jadi tentu seperti apa yang beberapa waktu yang lalu Pak Rami sampaikan, bahwa berhala itu bukan serta-merta hanya benda. Kalau memang itu benda yang masih kita berhalakan, ya kita harus singkirkan. Tapi sekali lagi terkadang hobi, pekerjaan, bahkan pelayanan itu bisa jadi berhala. Karena berhala itu artinya segala sesuatu atau sistem yang kita bangun dalam hidup kita yang menggeser posisi Allah. Itulah penyembahan berhala sesungguhnya. Dan itu yang lebih terkadang kita nggak sadar. Karena kalau bicara soal benda patung, mungkin begitu kita jadi percaya Yesus, dari benda-benda keyakinan kita yang lama, tentu kita sudah singkirkan, sudah kita kembalikan kepada yang berhak. Nah, itu banyak kasus yang kami tangani di Jambi seperti itu. Tapi bagi kita, hati-hati dengan penyembahan berhala, itu sistem yang kita bangun dalam pikiran kita, yang menggeser posisi Allah. Nah, itu yang jauh lebih penting. Oke, terima kasih. Hengki keluar ya. Pak Joni? Ada. Halo Pak Joni. Ya Pak. Hengki ada kontak untuk pimpin doa siapa? Nggak tahu sih, tadi dia udah nanya aku bilang lagi najak perjalanan. Ya sudah, oke nggak apa-apa. Pak Joni jalan aja ya. Oke, kita sama-sama masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus menjaga hati kami, Tuhan. Supaya tidak terpapar dengan virus iri hati, sehingga kami merasa tersaingi oleh orang lain, sehingga pada akhirnya kami melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk kami dapat menguasai diri kami, dan kami menjadi tenang dalam segala situasi, tidak terpancing emosi, tapi kami boleh tetap tinggal tenang, menguasai diri kami, sehingga setiap keputusan-keputusan yang kami buat, itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketentraman bagi kami dan bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan juga tolong kami mau terus jaga hati kami, sehingga tidak ada penyembahan berhala dalam hidup kami. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menggeser posisimu sebagai yang utama dan yang terutama dalam hidup kami. Karena Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami. Roh Kudus terus tolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan Bapak Ibu Simon ke Bangka pagi hari ini, juga perjalanan Joni, Samuel, dan rombongan menuju kembali ke Jambi dari Surabaya. Tuhan juga sertai, lindungi, biarlah malaikat-Mu berpasukan menjagai, melindungi perjalanan saudara-saudara seiman kami, supaya mereka juga ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Dan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Caca, kuatkan dan teguhkan hatinya untuk dia terus memandang kepadamu. Dia tidak fokus kepada masalah yang bisa menggoyang imannya, tapi hatinya dan mata rohaninya terus memandang kepadamu. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah iman pengharapan Ibu Caca memandang kepadamu untuk kondisi mamanya. Kami berdoa ada kasih karunia, ada kemurahan atas hidup Mama Ibu Caca, Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menanggung segala sakit penyakit dan kelemahan dalam tubuh Mama Ibu Caca. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus, Mama Ibu Caca boleh sembuh dalam nama Yesus. Semua jaringan, khususnya di bagian kakinya, Tuhan, semua jaringannya kembali normal dalam nama Yesus. Bahkan seluruh tubuhnya menjadi kuat dan sehat. Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Junior Megawati,
Biarlah juga damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikirannya, sehingga hatinya tetap tinggal tenang dan percaya, dan hatinya bergembira, karena hati yang gembira itulah obat yang manjur. Biarlah hatinya teguh dan fisiknya kuat menghadapi pasca kemoterapi ini Tuhan. Bahkan untuk menghadapi kemo-kemo berikutnya. Aku berdoa bersama dengan setiap kami di dalam nama Yesus. Setiap sel-sel kanker yang ganas dimatikan dalam tubuh Ibu Junia dalam nama Yesus. Dan akan diproduksi lagi sel-sel yang baru, sel-sel yang sehat di dalam tubuh Ibu Junia. Di dalam nama Yesus aku perintahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami. Menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dan Kau yang memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.